Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwan dan akhwat, jamaah majelis taklim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman dan nikmat hidayah, sehingga sebagaimana kita biasanya dapat hadir di kajian rutin kita setiap pekan ini di malam Ahad, yang pada kesempatan di akhir bulan Juni 2024 miladiah ini, yang menjadi tuan rumah adalah saudara kita Hasnul Hafizahullah Ta'ala. Semoga kajian rutin ini semakin menjadikan rumah tangga beliau beserta istri menjadi sakinah mawaddah warahmah, dan juga menjadikan keberkahan, menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan juga menjadikan keberkahan di rumah tangga beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan pekan terdahulu. Kita membahas dua persoalan yang berkaitan dengan anak-anak kita, yakni kewajiban mengkhitan mereka bagi laki-laki dan anak perempuan, dan juga kewajiban yakni menindik anak bagi anak wanita. Maka pada poin selanjutnya kita masih akan melanjutkan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan anak, yakni pada poin ke-29, yakni hukum air kencing bayi. Di dalam masalah ini terdapat beberapa hadis, di antaranya adalah an Umma Qais binti Mihsani annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikumussalam fi hajrihi فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. Rawahul Malik wa Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa ghairuhum. Yang artinya dari Ummu Qais binti Mihsan, sesungguhnya dia pernah membawa bayi laki-lakinya yang belum memakan makanan, yakni dia hanya minum ASI, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkannya di pangkuannya. Kemudian bayi itu kencing di atas pakaian beliau. Lalu beliau meminta air, kemudian memercikkannya dan tidak mencucinya,
yakni beliau mencukupkan memercikkan air ke pakaian beliau yang terkena kencing dan tidak mencucinya. Ini hadis sahih dikeluarkan Malik, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lain-lain. Di antara fikih yang mulia ini, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ialah bahwa kencing bayi laki-laki yang dia belum memakan makanan, yakni dia hanya menyusui, yakni minum ASI, apabila terkena pakaian dan lain-lain, maka cara membersihkannya cukup dipercikkan saja dengan air dan tidak perlu harus dicuci. Sebagaimana hadis tadi, yakni fi'il atau perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bisa jadi air kencing bayi tersebut yakni tidak najis atau najisnya ringan. Tetapi ketentuannya itu dari hadis ini yakni memiliki dua syarat. Yang pertama, bayi tersebut yakni bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Yang kedua, bayi itu belum makan makanan selain dia meminum ASI ibunya itu. Oleh karenanya apabila salah satu atau kedua syarat tadi, misalnya bayi laki-laki itu sudah diberi makanan selain ASI, atau dia sebaliknya yakni bayi perempuan, meskipun dia belum memakan makanan, maka hukumnya najis seperti najisnya air kencing orang dewasa. Yakni diwajibkannya bagi seseorang mencuci bagi terkena pakaian dan semacamnya itu. Banyak Ustaz. Itu bayi itu tuh kategori berapa tahun itu yang pakaian kita nggak usah dicuci lagi? Pokoknya dia belum, bayi laki-laki belum belum makan selain cuma ASI saja. Biasanya ibu-ibu yang tahu tuh, bayi itu mulai dikasih makan selain ASI itu umur berapa, Bu? 6 bulan. Berarti sampai 6 bulan ya Anda. Kalau sampai 2 tahun tidak makan apa-apa, waduh, bisa kurang gizi mungkin. Fotonya udah selera makan ASI kan? Ya. Ya. Satu kampung nih. Kemudian ada hadis yang kedua dari Lubabah binti Haris, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama yughsalu min baulil untha wa yundahu min baulil zakara." Hanya saja dicuci dari air kencing bayi perempuan dan dipercikkan yakni dari air kencing laki-laki. Ini hadis Abu Dawud ya. Maka di antara fikih hadis ini bersama tadi saudaranya hadis yang sebelumnya kita baca tadi, itu bahwa air kencing bayi perempuan najis meskipun dia belum memakan makanan, dan wajib mencuci sesuatu yang terkena air kencing bayi perempuan. Dan di antara fikih yang mulia ini, bahwa syariat agama kita itu tentu bijaksana ya. Ternyata senantiasa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dari kecil sudah dibedakan lagi perempuan itu. Salah satunya ini ya. Salah satunya ini, yakni berbedanya antara kencing laki-laki, kencing perempuan yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Nah, dari sini kita bisa ambil mafhum mukhalafahnya. Kalau
air kencingnya saja udah dibedain. Nah, bagaimana yang lebih besar lagi? Ya, daripada itu. Misalnya apa? Misalnya tentang kepemimpinan. Warisan tentu berbeda. Warisan untuk anak laki-laki, anak perempuan. Anak perempuan separuh anak laki-laki. Tapi yang lebih dari itu, kepemimpinan. Bahwa yang jadi pemimpin itu adalah laki-laki. Dari sini para ulama lihat, air kencingnya itu beda. Apalagi kepemimpinan gak bisa. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Dan fitrahnya perempuan itu dia mendapatkan suami itu yang bisa dia jadikan pemimpin. Nah itu. Jadi lihat tuh. Ini ibu-ibu paham ya? Lihat tuh. Syariat kita saja kencingnya aja dibedain gitu. Walaupun dengan syarat tadi tuh bayi laki-laki dan belum makan apa-apa. Bagaimana yang lebih besar lagi, yakni soal kepemimpinan. Nah. Kemudian bab yang ke-30 masih berkaitan dengan anak, yakni hukum membawa anak ketika sholat. Nah ini hal yang biasa terjadi di sekitar kita, di tengah-tengah kita, di keseharian kita, apalagi bagi kita yang sering ke masjid, betul ya? Nah ini kadang jadi problem ini, jadi pertengkaran, bisa jadi apa ya? Yakni bagaimana hukumnya itu membawa atau mengajari anak atau cucu kita ketika kita sholat. Maka kalau pertanyaan itu diajukan maka boleh. Apa dalilnya? Dalilnya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Qatadah Al-Ansari, ia berkata, aku pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami manusia, sedangkan Umamah binti Abi Al-As, dan dia ini anak perempuannya Zainab binti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berada di atas pundak beliau. Maka apabila ruku, beliau meletakkannya. Dan apabila beliau bangkit dari ruku, maka beliau kembalikan, yakni ke tempat semulanya yang di pundak beliau itu. Ini hadis dikeluarkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lain-lain. Yang kita baca ini lafaz Muslim ya. Hadis yang kedua dari Imam Abu Dawud. Ini hadisnya cukup panjang. Dari Abi Qatadah, sahabat Rasulullah SAW, dia berkata, ketika kami sedang menunggu Rasulullah untuk sholat, tiba-tiba beliau keluar kepada kami, sedangkan Umamah binti Abi Al-As, yaitu anak perempuan dari anak perempuan beliau, berada di atas pundak beliau. Lalu Rasulullah SAW berdiri di tempat sholatnya, yakni di tempat berdirinya imam, dan kami pun berdiri di belakang beliau. Sedangkan dia, yakni Umamah, tetap berada di tempatnya, yakni di atas pundak beliau. Berkata Abu Qatadah, sehingga apabila Rasulullah SAW hendak ruku, beliau mengambilnya, yakni dari pundak beliau tuh, ini gini ya. Lalu beliau letakkan di bawah. Kemudian beliau ruku dan sujud. Sehingga beliau begitu dia selesai ruku sujud, berdiri lagi, dia ambil lagi tuh, ya. Ini anak perempuan tadi, lalu dia letakkan lagi di pundak beliau. Maka seperti itulah beliau setiap rokaatnya itu, sampai beliau sholat selesai. Ini di hadis Abu Dawud ya. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil, para ulama mengambil fikihnya banyak sekali pelajaran. Yang pertama, bolehnya membawa atau menggendong anak kecil, laki-laki atau perempuan, ketika sholat. Nah ini,
baik sholat sendiri atau sholat berjamaah. Ini perbuatan Nabi, fi'il Nabi. Baik dia sebagai imam, baik dia sebagai makmum. Ini Nabi sebagai imam. Ya, sebagaimana yang dilakukan Nabi, yakni beliau mengimami para sahabat di sholat fardu. Yang kedua, bahwa pakaian anak kecil dan badannya suci sampai datang ketetapan najisnya itu, yakni telah diketahui dengan jelas kenajisannya. Jadi harus udah jelas, nggak perlu kita ragu. Kecuali kalau kita udah yakin, oh ya najis ya. Misalnya kan udah kencing atau tercium baunya ini, ya kan? Jadi hukum asalnya itu anak itu suci. Yang ketiga, bahwa perbuatan yang sedikit itu tidak membatalkan sholat. Ya, perbuatan yang sedikit itu tidak membatalkan sholat. Yang keempat, bahwa perbuatan-perbuatan di dalam sholat itu apabila dilakukan berulang kali atau berulang-ulang seperti Nabi itu, akan tetapi dilakukannya tidak berturut-turut, akan tetapi terpisah-pisah seperti Nabi tadi kan, sallallahu alaihi wasallam, ketika menggendong cucunya di pundaknya, kemudian meletakkannya di bawah ketika beliau akan ruku, lalu ketika berdiri diambilnya lagi, maka itu tidak membatalkan sholat. Maka dari poin ketiga dan 4 ini, ikhwan akhwat rahimahullah, ini berarti membatalkan apa yang selama ini kita bertanya-tanya itu. Sebagian kaum muslimin bertanya, dan mereka punya keyakinan bahwa bergerak 3 kali di dalam sholat akal membatalkan sholat itu. Nah, itu tidak membatalkan. Ya, Nabi tadi coba lihat tuh, hadis tadi Abu Dawud tadi, sholat taruhnya di pundak, lalu ketika ruku taruh oleh beliau, ya kan? Berarti cucu beliau tuh tidak kemana-mana, ya kan? Nah, nanti kita bahas lagi tuh, macam mana kalau cucu narik kain sarung imam, itu lain lagi masalahnya kan? Ini kita sedang berbicara, ya ini apa tadi, mengajak anak kecil sholat tadi. Hukum membawa. Hah? Kita lagi sholat gatal garuk. Batal berapa kali? Hah? Ya secukupnya lah. Misalnya ini saya kasih contoh, lihat Anda. Seperti itu terus Pak. Sebaiknya gerakannya itu yang sederhana. Jangan bergerak kan. Misalnya nih gatal nih, cukup pakai apa? Jarinya aja yang bergerak. Jangan kalau misalnya itu. Tapi apa? Kalau gatal itu boleh digaruk, dan itu tidak membatalkan sholat. Kemudian berkaitan dengan gerakan sholat itu, yang pertama gerakan yang termasuk gerakan sholat, sebagiannya wajib, sebagiannya sunat. Takbir, angkat tangan, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyat, itu gerakan yang masuk bagian sholat. Yang kedua, gerakan yang tidak termasuk gerakan sholat, maka hukumnya ini nggak boleh dilakukan, bahkan bisa membatalkan sholat. Yang ketiga, gerakan yang membantu kehusukan sholat, maka ini hukumnya mubah, boleh. Misal kita berjamaah, bergerak ke depan, ke kanan atau ke kiri, misal karena jamaah depan longgar safnya karena salah seorang pergi dari situ karena batal, maka kita boleh mengisi
sapnya itu berjalan 1 langkah, 2 langkah, atau 3 langkah ke depan. Atau misalnya lagi sholat tahu-tahu ada kucing nongkrong, tidak mungkin kita sujud, itu geser ke kanan atau ke kiri. Karena kalau sujud mengganggu kucing tadi, misalnya. Atau gerakan tadi kata Anda tadi, gatal. Atau yang fikih kontemporer sekarang, yakni lupa matikan HP. Maka boleh Anda misalnya HP-nya di saku atau di kantong, ambil itu HP, matikan, jangan dibaca pula dari Ustaz Amri, matikan. Bahkan bagaimana Ustaz kalau di tas Ustaz dibawa, boleh kita ambil. Seperti Nabi tadi ngambil cucunya dari lantai tadi, bayangkan. Maka Anda boleh kalau Anda ini kita kan biasa kalau takut hilang kan, lupa pula kan, ya boleh, greng, ambil, nggak apa-apa. Nah ya kan, matikan, udah, nggak apa-apa, kita kembali nggak batal. Itu. Jadi tapi sebagian yang lain, ustaz lain yang ngomong, bergerak batal lebih dari 2 kali, itu batal katanya. Itu kita sebutkan hadis tadi membantah itu tadi. Maka kalau ada orang yang berkata gerak 3 kali batal, dalilnya apa? Gak apa-apa kalau ada dalilnya Nabi berkata kalau bergerak 3 kali batal. Ini gerakannya gerakan apa dulu? Kan kita bilang tadi gerakan sholat itu tadi jelas. Gerakan yang termasuk bagian sholat. Takbir, ruku, sujud, sebagiannya wajib, sebagiannya sunat. Gerakan yang kedua, gerakan yang tidak atau di luar gerakan sholat, maka nggak boleh dilakukan, bahkan bisa membatalkan. Yang ketiga, gerakan yang membantu kehusukan sholat, maka boleh itu sebagian dilakukan. Misalnya saat ruku, sebagian laki-laki karena celananya tuh agak sempit atau apa, dia tarik kan? Ya. Karena kalau nggak ditarik nanti bunyi dia keruk. Buka data. Ada tahu lah. Pokoknya sebagian laki-laki kalau sujud biasanya dia celananya tuh ditariknya dikit kan? Itu kan gerakan tambahan, ya kan? Nah itu termasuk apa-apa. Atau topinya terlalu kesikonian misalnya kan? Ya kan misalnya nih. Lalu dia sujud dia ini. Itu kan gerakan tambahan, boleh kan? Boleh. Sama seperti tadi itu apa? Gatal tadi itu. Kalau ada sebagian Ustaz, kalau takbirat Islam itu dia tuh cuma batas pusat ini. Nah itu sebenarnya belum sempurna, karena yang sempurna itu sebahu atau setelinga, 2 itu. Kalau seini saya nggak tahu. Ya, kita kembali ke tadi itu. Jadi kontemporer sekarang itu kalau HP bunyi ya matikan gitu. Saya punya pengalaman yang ini tuh, sholat di masjid di komplek pajak tuh, di Al-Hikmah tuh. Saya jadi jamaah waktu itu, makmum. Imamnya mungkin nggak paham. Rakaat kedua sholat asar, saya ingat sampai sekarang, sering saya sampaikan di pengajian saya. Imam tuh HP-nya berbunyi, lagu Minang lagi. Ya Allah. Wah, pokoknya bukan lagu Minang yang sedih, lagu Minang yang gak usah saya nyanyikan ya. Rasain aja. Nah, itu kan ya Allah ya Rob, itu nggak dimatikannya sampai habis itu lagu. Baiklah. Saya pikir ini kalau dia sholatnya jahar, jangan-jangan irama Al-Fatihah pun berubah jadi irama itu. Ya Allah, alhamdulillah. Nas'allahu al-afiyah. Itu. Itu. Jadi ini bagaimana akhirnya nggak usuh kan? Itu. Jadi ini fikih kontemporer ini banyak. Sebagian masjid sudah menuliskan tolong yang punya HP matikan. Pulang dia ke rumah, ngapa udah sholat bang? Waduh, ada tulisan situ, tolong yang punya HP dimatikan. Waduh,
saya ini mati, saya punya HP. Bukan bang, itu bukan abang, HP-nya itu. Nah itu, tapi namanya manusia kan, sudah ditulis masih juga sering lupa. Nah itu tadi boleh ambil dari dari saku Anda, saku baju, saku celana, keluarkan dia matikan, silentkan. Nah itu ya, lihat Nabi saja tadi Pak cucunya tadi taruhnya nggak batal, ya. Jadi sekali lagi bahwa hukum asal di dalam sholat itu wajib tenang, yakni khusyuk, tidak bergerak-gerak. Tidak bergerak-gerak. Kenapa? Karena sholat itu sendiri adalah kesibukan. Ya, kata Nabi SAW, uskunu fis sholah, berlaku tenanglah kalian dalam sholat itu. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah. Dalam hadis yang lain beliau berkata, inna fis sholati sughlan, sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesibukan. Dikeluarkan Bukhari, Muslim dari jalan Abu Mas'ud. Tetapi hukum asal dia tadi itu, ya, itu ada pengecualiannya. Jadi hukum asalnya itu sholat itu tenang, khusyuk, nggak boleh ini, mata itu tenang, nggak kesana kesini itu, ya. Tapi dia dapat pengecualian dengan dua sebab. Ya, ini pertama, perbuatan tadi ada keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan ataupun perbuatan atau takrir beliau, ya, bahwa perbuatan tersebut dibolehkan seperti hadis Abu Qatadah tadi. Yang kedua, dengan jalan mengkiaskan dari apa yang kita tahu tadi di keterangan hadis yang pertama tadi. Kemudian yang kelima, faedahnya hadis tadi, bolehnya memasukkan anak kecil laki-laki dan perempuan ke dalam masjid. Kalau ditanya boleh? Boleh. Yang keenam, tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak kecil. Jadi Anda yang suka kepada anak-anak kecil itu bersyukur kepada Allah, Rahim. Ya. Yang ketujuh, yakni kasih sayangnya Nabi, Rahimnya Nabi SAW itu, lemah lembutnya Nabi kepada anak-anak kecil itu. Ya. Jadi berbeda dengan orang-orang ada yang dengan anak kecil itu nggak suka, ya? Nggak senang, dimarahnya dibentaknya berbahaya itu untuk akal mereka itu. Yang kedelapan, hadis itu menolak anggapan orang bahwa yang dibawa itu anak, yang boleh itu anak laki-laki, bukan anak perempuan. Nah, hadis tadi membatalkannya. Dan cucu Nabi itu perempuan yang dia gendong tadi dalam sholat tadi. Yang kesembilan, hadis ini juga menjelaskan salah satu sifat Nabi SAW itu yakni sayang kepada cucunya yang perempuan itu. Berbeda dengan orang jahiliyah pada zaman itu. Sampai ada sahabat itu yang melihat Nabi mencium cucunya itu. Lalu dia berkata, kata Nabi, aku punya anak lebih dari 10, nggak ada satupun yang pernah aku cium. Ya Allah. Sampai Nabi kalau nggak salah bilang, bagaimana engkau akan disayangi? Kau sendiri tidak rohim. Ya kan? Bahkan orang jahiliyah dulu dapat anak perempuan itu wajahnya kelabu, merah, malu. Dan bahkan dia menguburnya hidup-hidup anak itu pada usia 6 tahun atau 5 tahun. Sambil anaknya menjerit, Abi, ya Allah. Betapa hati mereka sudah jadi keras, nggak ada rohimnya itu. Kita ngelihat anak kita terpleset aja, aduh, ini dia kubur hidup-hidup, ya Allah. Kemudian faedah yang ke-10, bahwa bergerak dan memperhatikan sesuatu ketika sedang sholat
itu tidak mengurangi kekhusyukan sholat. Seperti Nabi tadi, ya kan? Ya. Yang ke-11, hadis ini pun yakni menolak orang yang selalu was-was baik toharo, sholat. Jadi ternyata sholat itu hal yang biasa, ya. Bukan seperti orang yang was-was gimana, sehingga menyusahkan dia, ya. Definisi khusyuk yang seperti itu, ya. Dan Nabi tidak diwaswaskan dengan apa ini najisnya atau enggak, kecuali kalau memang sudah pasti ada najisnya, itu berbeda. Yang ke-12, bahwa perbuatan-perbuatan Nabi itu apabila dibina dan dimulai atas dasar yakni keyakinan, maka keraguan yang akan datang itu tidak bisa membatalkan, menggugurkannya. Maka dalam kaidah fikih itu apa? Al-yakinu, sesuatu yang yakin tidak bisa digugurkan dengan sesuatu yang kita masih ragu-ragu. Kita yakin sudah wudhu, yakin kita sudah wudhu tadi, dan kita ragu ini batal kentut apa tidak, berarti belum batal. Itu kaidahnya. Paham? Jadi sebelum kita mendengar suara, sebelum kita mencium bau, atau kita merasakan, kalaulah jelasnya basah, atau lah kecium bau, baru. Ya, jadi hukum asalnya itu. Kita yakin kita belum wudhu, tapi kita ragu, sudah wudhu belum, berarti belum wudhu. Nah itu kaidahnya. Jadi sesuatu yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang ragu. Maka kalau kita sudah tahu seseorang itu muslim, maka nggak boleh kita jadikan dia kafir, kecuali dengan sesuatu yang sudah pasti kita lihat bahwa dia sudah kufur, sudah kafir. Nggak boleh kita tuduh kafir, nggak boleh. Kemudian yang ke-13, bahwa hadis tadi sebagai jawaban kepada kaum muslimin yang selalu direpotkan oleh anak-anak ketika akan sholat. Jadi nggak perlu repot kepada anak. Ya ini apa? Boleh bawa anak-anak itu. Ya ini anak itu sholat kita sambil gendong. Itu. Ya boleh. Jadi ibu-ibu sayang sama anaknya, sholat pakai sambil digendong. Itu fitrahnya, ya. Yang ke-14, berdasar hadis tadi, para ulama mengeluarkan hukum bolehnya membawa hewan yang suci ketika sholat. Nah itu boleh. Dari situ, ya. Sama seperti anak tadi. Nah, timbul masalahnya kalau memang tadi sepertinya bayi anak tadi yang dibawa oleh Nabi itu tenang, ya. Nah masalahnya kalau anak seseorang itu kelakuannya semano, ya kan? Nah itu sebaiknya kita tidak membawa mereka, karena itu sudah mengganggu orang lain. Misalnya anaknya terlalu aktif, ya kan? Sampai mikrofon imamnya diambilnya, peci imamnya dipecinya, ya kan? Nah itu mungkin perlu kita membinanya, ya. Jangan. Kemudian anak-anak itu saling mengganggu dan sebagainya itu, ya. Itu yang ke-30. Poin yang ke-31, pembahasan berkaitan dengan ini, yakni anak zina, anak pungut, anak angkat, anak tiri, dan anak susuan. Ini ada beberapa poin, ya, berkaitan dengan ini. Yang pertama, anak zina. Anak zina itu adalah anak yang lahir dari hasil zina.
yakni anak di luar pernikahan. Yang pertama, anak itu tidak berdosa, dia tidak berdosa. Dan dia juga tidak menanggung dosa kedua orang tuanya. Jadi yang berdosa siapa? Mama bapaknya. Anaknya itu suci, dia tidak berdosa. Dan dia tidak menanggung dosa emaknya. Yang kedua, anak itu tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya itu, yakni bapaknya itu. Secara ini memang bapaknya itu, secara sperma bapaknya itu. Tapi secara syariat dia bukan bapaknya. Paham? Memang secara hakikat bapaknya itu, yang dari emaknya, yang menyetujui emaknya. Tapi secara dia bukan bapaknya. Dan dia tidak dinasabkan bapak. Ini hukuman bagi orang yang berzina. Begitu juga hak walinya. Bapaknya tidak bisa menjadi wali kalau anak perempuan. Yang menjadi wali siapa? Hakim. Dan juga dia tidak bisa dapat waris dan juga tidak mewarisi. Nah, ini makanya itu hukuman lah ya bagi orang zina itu ya. Yang ketiga, yakni anak zina itu dinasabkan kepada ibunya itu. Demikian juga hal waris. Ke bapaknya enggak. Berarti sama seperti Isa bin Maryam. Ya. Tadi sudah kita pernah bahas dulu di awal-awal pembahasan. Yang kedua, anak pungut. Anak pungut itu kalau yang biasa kita bahas itu ya, yakni anak yang seseorang dapat di suatu tempat. Ya. Umumnya itu anak itu karena dibuang orang ya kan. Kan banyak tuh, ada beberapa selebriti yang dapat anak tuh, yakni dia nemui anak itu di tong sampah ya, atau di semak. Nah, itu anak temuan, enggak tahu itu. Anak siapa? Itu disebut anak pungut. Biasanya dibuang, hilang ya kan. Enggak diketahui orang tuanya siapa. Atau memang orang tuanya sendiri yang naruh depan rumah gitu. Oh, kan? Tengah malam ya kan. Pas kita buka, mana? Waduh, dalam kedua, siapa ini? Tertulislah di situ misalnya kan, Ustadz Amri, tolong jaga anak kembar ini. Mau nggak Ibu Liska? Ya kan? Nah itu nggak tahu kita. Bapaknya kan, emaknya. Nah itu disebut anak pungut. Ketentuannya bagaimana? Pertama, anak itu dia itu tidak boleh dinasabkan kepada yang memungutnya. Jadi siapa anak tadi itu kita kasih nama Abdullah, nggak boleh saya jadikan Abdullah bin Amri, nggak boleh. Abdullah bin Sumo. Jadi dia tidak punya nasab apabila nggak diketahui bapaknya. Berarti nasabnya apa? Abdullah bin Fulan. Berarti nggak ada, nggak boleh disandarkan karena dia anak pungut, ya nggak tahu siapa. Kan banyak itu orang-orang yang pulang dari luar negeri, mana ditaruhnya di apa, dibuangnya di yayasan ya kan, atau di panti asuhan. Dia pergi ya ambil banyak itu yang hitam badannya, wah banyak. Yang kedua berkaitan anak pungut tadi, apabila dia seorang anak perempuan, maka orang yang memungutnya itu dia nggak punya hak untuk menjadi walinya itu. Dan yang boleh tadi sama seperti apa? Anak zina tadi yang mewalinya siapa? Sultan, yakni wali hakim atau pemerintah. Yang ketiga berkaitan anak pungut, dia enggak juga sama seperti tadi yang enggak dapat warisan bagi orang yang memungutnya, dan juga sebaliknya orang memungutnya enggak dapat warisan dari dia. Yang keempat, itu tidak jadi mahram.
orang yang memungutnya itu nggak jadi mahramnya. Yang ketiga, anak angkat. Nah, ini agak berbeda anak angkat dengan anak pungut. Anak angkat ini menurut yang kita pahami ya, anak yang diangkat oleh seseorang atau laki perempuan yang umumnya itu yakni diketahui siapa bapaknya. Orang tua aslinya tak tahu. Cuman dia disuruhnya melihara atau dia sendiri yang minta. Seperti kalau sekarang ini saya lihat siapa? Deddy Corbuzier ya. Nah, Deddy Corbuzier ada kan anak perempuan kan? Itu anak angkatnya dia. Siapa nama itu? Enggak tahu, lupa saya. Oh ya, anak kandungnya kan si Aska itu, ada cewek itu. Nah, itu tahu orang tuanya, bapaknya tahu nggak? Colek oleh Deddy diangkat jadi anak dia. Jadi anak itu kalau menurut Islam nasabnya itu tetap ke bapaknya yang asli, bukan ke Deddy. Siapa namanya? Pokoknya nggak jadi binti Deddy, nggak, tetap binti bapaknya itu. Ini saya kasih contoh aja ya. Siapa tahu Deddy Corbuzier nonton. Itu sesuai dengan surah Al-Ahzab ya, 4 dan 5. Jadi anak angkat itu seperti kejadian Zaid itu kan, maka Muhammadun abaihim adum min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, akan tetapi dia itu adalah dia utusan Allah ya, dan penutup para nabi. Jadi kebiasaan orang kafir jahiliyah dulu jamaah, yakni kalau ngangkat anak itu dijadikan nasabkan ke dia. Jadi Nabi punya anak angkat namanya Zaid. Nah oleh Nabi Zaid itu ini kan ke dia jadi Zaid bin Muhammad. Padahal nama bapaknya Harisah, Zaid bin Harisah. Nah sejak itulah, sejak turun surah Al-Ahzab itu ayat berapa itu, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Nah itu wabah itu bukan bapak seorang di antara kamu, yakni Zaid tadi. Nah berubahlah kebiasaan orang kafir jahiliyah yang biasa menasabkan anak angkatnya itu ke dia. Sejak itu enggak. Lalu kebiasaan orang Arab pada saat itu jahiliyah juga, bapak angkat tuh enggak boleh menikahi bekas istri anak angkatnya. Nah, itu dihilangkan oleh, makanya ketika Zaid menceraikan istrinya, Allah perintahkan yakni Nabi menikahi apa? Bekas istri itu. Yakni dalam hal ini yakni mantunya itu. Tapi mantu bukan secara hakikat. Karena itu sebenarnya anak angkatnya gitu. Nah, orang jahiliyah nggak boleh dulu itu. Oleh Allah hukum Islam dihilangkan itu. Yani boleh menikahi apa tadi? Anak menantu tadi, anak angkat. Bahkan menikahi anak angkat boleh nggak? Boleh. Walaupun bagi orang anak angkatnya orang bukan mahramnya. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Tahu anak cantik ya kan, tahu angkat anak orang Eropa ya kan. Tahu udah gadis dia cantik gitu. Nah, ini di luar ini ya, maksud saya kita berbicara boleh atau tidak, bukan mungkin atau tidak. Kalau mungkin rasanya tak mungkin orang yang angkat anaknya itu. Yang keempat, anak tiri. Nah, anak tiri ini yang kita kenal ya, ini anak bawaan suami atau anak bawaan istri. Yang pertama, dia dinasabkan kepada bapak kandungnya siapa, bukan ke bapak ke suami ibunya itu. Atau ya itu ya. Ya tetap bapak kandungnya siapa. Jadi juga dia nggak berhak
apa? Bapak tirinya nggak berhak jadi wali juga, dan juga nggak berhak waris. Ya. Nah, dia tetap diwalikan oleh bapak kandungnya, bukan oleh bapak tirinya. Dia juga tidak jadi ahli waris bapak tirinya. Ya, sebaliknya juga bapak tirinya tidak jadi ahli waris diri anak tirinya itu. Yang kedua, anak tiri tadi menjadi mahram bapak tirinya itu. Syaratnya kalau ibunya sudah disetujui oleh bapak tirinya itu, maka langsung dia jadi mahram. Kalau belum disetujui gimana? Tahu-tahu sudah nikah, belum disetujui, belum campuri, cerainya emaknya itu, maka anak tadi boleh karena belum campur. Itu satu pendapat ya. Apabila dia menikah dengan ibunya, laki-laki itu bapak tirinya, dan dia sudah dicampuri ibunya tadi, lalu dia cerai, nah bapaknya tadi tetap jadi mahramnya, jadi nggak boleh menikahi selama. Demikian juga ibu tiri, jadi nggak boleh menikahi ibu tiri kalau sudah dicampuri bapak. Walaupun udah cerai, nggak boleh selamanya. Walaupun ibu tirinya cantik, nggak boleh juga. Yang ketiga, adapun sesama anak bawaan itu tidak menjadi mahram, bahkan halal kalau mereka mau menikah. Kalau dia anak, ini perempuan bawa anak perempuan, ini laki-laki bawa anak laki-laki, lalu dia menikah, nah anaknya berdua ini mahram nggak? Enggak. Boleh nikah tak? Boleh. Jadi gimana itu? Sekaligus apa tuh ya? Apa namanya? Ayah sekaligus gimana tuh ya? Mertua sekaligus apa tuh? Pokoknya itulah. Jadi ini ribet dipanggil apa itu ya? Sekaligus abang, sekaligus adik, sekaligus suami, sekaligus ya itulah. Ya. Jadi masing-masing bawa anak, maka boleh menikah. Bapak nikah, anaknya juga nikah. Itu. Yang kelima, anak susuan. Anak susu ya. Apa anak susu itu jamaah? Ya, ini anak yang disusui oleh seorang perempuan. Nanti ada di bab fikih itu anak susuan itu ya, berapa kali nyusu apa segala macam. Ketentuannya bagaimana? Ya, ini pertama, haramnya susuan sama dengan haramnya nasab. Jadi kalau ada seorang wanita fulanah menyusui seorang anak bayi laki-laki, maka anak bayi laki-laki itu nggak boleh dinikah. Jadi mahramnya sama seperti anak nasabnya. Ya. Nah, berapa kali susuannya itu? Yang kedua, berapa kali susuannya? Ya, ini susuan yang mengharamkannya itu adalah 5 kali susuan. Yang ketiga, perempuan yang menyusui menjadi ibu susunya dan suaminya menjadi bapak susunya. Sedangkan anak-anak keduanya itu menjadi saudara sesusuan. Nah, itu ingat-ingat ibu-ibu kalau nyusuin anak orang. Kaget dia nikah dengan anak ibu-ibu, padahal dia saudara sesusuan, nggak boleh jadinya itu. Biasa tuh kan nyusuin anak ponakan ya kan, sepupu atau anak tetangga ya kan.
mau susunya itu apalagi zaman dulu seringnya kan. Nah itu harus diingat itu. Wih, kau ini sok susuan nih, tidak boleh nikah. Dan numpang isu atau apa itu. Ya. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi ibu-ibu ingat-ingat tuh kalau nyusuin anak orang itu jadi anak susu kita. Jangan seperti cerita di Sunda ya, Bu? Iya. Ayah anda kok Masya Allah. Iya kan? Ahli sejarah. Ya ini Sangkuriang nikahi mamanya ini. Nah itu kan? Taunya itu film. Soalnya film zaman ayahanda itu. Kami cuma tahu. Saya cuma baca sejarah aja. Belum lahir. Belum ya. Tahun berapa? 70 berapa itu kan? Nah, itu jadi itu kejadian itu karena Sangkuriangnya pergi ya, nggak salah gitu ya? Lah pokoknya ceritanya begitu kan? Nah, pergi terus dia ketemu lagi gitu. Nah itu bayangkan. Jadi ya ibu-ibu ingat tuh disuin anak siapa atau apa? Masalah syariat gitu. Apalagi sudah lapar, dalam keadaan lapar sampai kenyang nyusuinya, Masya Allah. Sampai keluar katanya kan, sampai dilepasnya kan. Yang keempat, anak susuan ini nasabnya bukan ke bapak susuannya tapi tetap ke bapak aslinya itu. Demikian juga soal hak warisnya, dia nggak dapat waris, dia tetap orang lain gitu kan dalam hal itu. Nah itu beberapa 5 poin yang berkaitan dengan anak. Barangkali ini yang sudah 1 jam ya. Barangkali ini kalau ada yang ingin menambahkan atau ingin bersoal jawab, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Ada ibu-ibu? Nggak ada ya? Ya ada. Jadi sering kita dengar Pak ya, seperti masalah anak tadi. Itu kita dengar sering itu di tempat yang nakal itu. Itu bapaknya banyak, ibunya satu. Iya. Itu anaknya. Mana itu? Bapaknya banyak. Ya itu termasuk anak zina. Anak zina itu diapakan ke ibunya. Nggak bisa jadi bin rame-rame, nggak boleh. Ya kan? Itu bin itulah jadi masalah. Iya, binnya nggak, binnya ke ibunya. Itu masuk anak zina itu. Ya ini dari wanita apa? PSK, nah, ya kan? Yang saya tuh kadang malas juga nyebut PSK tuh. Jadi sebenarnya tuh eloklah bahasa dulu, dah. Lebih keras kan bahasa dulu. B itu lebih halus juga itu. Apa zaman dulu, zaman ayah lontong. Itu jadi sekarang tuh bahasa tuh diperhalus ya kan. Jadi nggak ini lagi, jadi dianggap pekerjaan gitu. Ya Allah. Iya kan? Pekerja kan? Pekerja seks komersial. Jadi dihaluskan gitu. Ada kerjasama dengan dinas sosial kan ya. Agak berat ini. Kita matikan dulu ini. Ada lagi? Ya. Kalau seorang wanita itu sudah punya suami, Ustaz. Kemudian dia berzina dan mengandung anak gitu. Dan diketahui bahwa itu bukan dari suaminya, karena memang misalkan nih suaminya kerja jauh gitu. Ternyata dia hamil dengan seorang laki dan punya anak. Nah, anak itu nasabnya ke siapa? Iya, ke pemilik ranjang. Berarti ke suami aslinya. Iya. Biarpun diketahui dia itu bukan. Iya, itu ada pembahasan tersendiri itu nanti insya Allah. Ada pembahasan tersendiri ya. Iya, itu buruknya zina itu. Cukup ya? Karena sepertinya udah disebar ini. Sudah nggak konsen lagi. Demikianlah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.